Selamat pagi kita semua. Kembali kita akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-12 yang berjudul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di surga, kami memohonkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, agar pelajaran Sekolah Sahabat yang akan kami pelajari ini benar-benar boleh membawa kekuatan iman bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang ke-12, ayat hafalan terambil dari Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sahabat, ini kita mempelajari bagaimana para penulis perjanjian baru menggunakan kitab ulangan. Kitab ulangan banyak dikutip dan dirujuk dalam perjanjian baru. Mari kita ikuti bersama-sama, kita masuk pelajaran yang hari Minggu. Ada tertulis, Yesus tidak berdebat dengan setan dan selalu mengutip apa yang tertulis dari kitab perjanjian lama. Sebagaimana kita tahu, waktu pencobaan di padang gurun itu ada di pasal yang keempat dari Matius. Pada pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus, Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3 mengenai makanan badani dan juga makanan rohani. Jadi ketika iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Itu juga ada di Ulangan 8 ayat 3 mengenai makanan badani dan juga makanan rohani. Pada pencobaan berikutnya di Matius pasal yang keempat ayat 5 dan 6, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kita lihat di ayat yang ke-6, iblis juga mengutip firman Tuhan, ada tertulis. Tapi Yesus kembali menjawab iblis di Ulangan 6 ayat 16, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Di pencobaan yang ketiga, iblis berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kembali, Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13 bahwa hanya kepada Dia sajalah kita harus berbakti. Jadi di sini jelas setan pun mengutip firman Tuhan. Nah, pelajaran bagi kita harus lebih teliti mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa menolak godaan setan seperti yang dilakukan Yesus dengan menggunakan pedang firman Tuhan. Pelajaran hari Senin, mengangkat muka. Musa kembali mengingatkan kepada bangsa itu bagaimana Allah telah menolong mereka dengan harapan mereka akan setia. Perjanjian baru beberapa kali menyatakan bahwa semua kita sama di hadapan Allah. Ini seharusnya menjadi poin yang jelas bagi gereja mula-mula karena orang-orang Yahudi mengetahui pekabaran dalam kitab Ulangan. Ulangan 10 ayat 17 firman Tuhan.
Sebab Tuhan, Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi, keselamatan yang ditawarkan Yesus adalah untuk semua orang. Dengan tidak memandang muka. Kita semua adalah makhluk yang sama yang membutuhkan kasih karunia. Terlepas dari status kita, keselamatan ditawarkan oleh Yesus kepada semua. Pertanyaan bagi kita, apa yang kita buat agar sikap atau pendapat kita akan orang lain tidak berdasar memandang muka? Karena kita seringkali memandang muka, membeda-bedakan orang. Namun Yesus tidak demikian. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada pengecualian. Kita semua memerlukan keselamatan. Kita masuk pada pelajaran yang hari Selasa yang berjudul terkutuk di sebuah pohon. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Paulus menyampaikan bahwa semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi yang pertama-tama Paulus mengutip ulangan dalam Galatia untuk mengajarkan bagaimana orang percaya berhubungan dengan hukum. Yang pertama, berusaha untuk selamat dengan mentaati hukum adalah sia-sia. Mari kita baca ulangan 27 ayat 26, apa yang dikatakan di sana. Ulangan pasal yang ke-27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dikutip juga dalam Galatia 3 ayat 10. Kita sama-sama dengarkan Galatia pasal yang ketiga ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Untuk menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk diselamatkan oleh hukum Taurat adalah dengan menggenapinya dengan sempurna. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Jadi berusaha untuk selamat dengan mentaati hukum adalah sia-sia. Yang kedua, pembebasan dari kutuk hukum Taurat. Ulangan 21 ayat 23 kembali dikutip dalam Galatia 3 ayat 13 yang saya bacakan tadi, untuk menjelaskan bagaimana Yesus menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, menderita kutuk hukum yang seharusnya kita derita, kita orang-orang berdosa. Paulus menggunakan kutipan dari kitab Ulangan ini untuk mengakhiri argumen tersebut. Kita tidak dapat diselamatkan dengan mentaati hukum. Hanya dengan menerima pengorbanan Kristus, kita bisa selamat. Poinnya adalah bagaimana kita menerima kematian Kristus di kayu salib sebagai tebusan atas dosa semua kita manusia. Respons kita, pilihan kita. Itulah yang akan menjadi masa depan kita. Masa yang akan datang kita. Di mana kita berada? Di surga atau di kematian kekal? Kita masuk pada pelajaran hari Rabu. Seorang nabi seperti engkau ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Musa memenuhi dua peran utama. Dia adalah seorang nabi yang menyampaikan pekabaran Tuhan kepada orang-orang dan pengantara antara Tuhan dan manusia. Dalam pidato perpisahannya, Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti dia.
Itu kita bisa baca di Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Saya akan baca ya. Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15, demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Pernyataan itu ditafsirkan sebagai acuan nubuatan kepada Mesias yang akan datang. Petrus juga menggunakan referensi ini untuk menunjuk kepada Yesus dalam pidatonya di Serambi Salomo, kisah 3 ayat 22 tadi. Demikian juga Stefanus menggunakannya dalam pidatonya di hadapan Sanhedrin di kisah pasal 7 ayat 37. Yesus adalah Mesias. Dia adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Dia menggenapi janji Tuhan kepada umatnya dalam Ulangan pasal ke-18 tadi yang sudah kita baca dan dengar bersama. Itu pelajaran hari Rabu. Kita masuk pelajaran hari Kamis. Hal yang menakutkan. Nasihat utama dari kitab Ibrani adalah tetap setia pada Tuhan. Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Paulus di sini mengutip Ulangan 17 ayat 6 dalam suratnya kepada orang Ibrani untuk mengingatkan mereka tentang hukuman yang pantas bagi mereka yang melanggar hukum Musa. Dia menjelaskan bahwa mereka yang menolak darah Kristus pantas menerima hukuman yang lebih buruk. Ada konsekuensi kalau kita tidak setia. Akan ada tangisan, ratap tangis, dan kertak gigi. Paulus mengingatkan bahwa ketidaksetiaan setelah kematian Yesus di kayu salib akan mendapatkan hukuman lebih besar karena terang keselamatan telah disampaikan lebih jelas dari sebelumnya dengan kematiannya. Dengan kata lain, kita yang sudah mengetahuinya wajib melakukan apa yang sudah kita ketahui. Karena banyak yang kita ketahui akan lebih banyak dari kita dituntut terhadap apa yang sudah kita ketahui. Jadi kesimpulan Paulus sangat berharga bagi kita hari ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Kita bisa melihat itu di Ibrani 10 ayat 35. Sebagai kesimpulan, kitab dalam Perjanjian Lama mengutip kitab sebelumnya dan banyak diikuti atau dikutip dari 5 kitab Musa. Jadi, seseorang atau kita semua bisa belajar banyak juga tentang bagaimana menginterpretasikan Alkitab dengan melihat bagaimana penulis-penulis yang diinspirasikan dari Perjanjian Baru itu menggunakan Perjanjian Lama. Tidak seperti kebanyakan sarjana Alkitab saat ini. Satu dari pelajaran pertama yang kita dapat pelajari adalah bahwa penulis Perjanjian Baru tidak pernah mempertanyakan tentang keaslian atau otoritas dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Tidak pernah ada yang dinyatakan dalam tulisan mereka. Contohnya, keraguan tentang historis dari cerita-cerita dalam Perjanjian Lama, dari sejak keberadaan Adam dan Hawa, kejatuhan, air bah, sampai pada panggilan Abraham dan selanjutnya. Para sarjana yang mempertanyakan hal-hal ini sebenarnya hanya merupakan sikap skeptis atau ragu-ragu dari manusia itu sendiri. Dan hal demikian ini tidak seharusnya mendapatkan tempat di hati dan pikiran dari semua kita anggota-anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Sebagai kutipan terakhir, Ellen G. White, Counsel to Parents, Teachers and Students, halaman 462 dikatakan demikian. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kitab suci harus dibandingkan dengan kitab suci. Para murid harus belajar melihat kata secara keseluruhan dan melihat hubungan bagian-bagiannya. Saat kita mempelajari Perjanjian Lama, kita akan menemukan mata air hidup yang menggelegak di mana pembaca yang ceroboh hanya melihat gurun. Perjanjian Lama menyoroti yang baru dan yang baru atas yang lama. Masing-masing adalah wahyu dari kemuliaan Allah di dalam Kristus.
Kristus sebagaimana dimanifestasikan kepada para bapa, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana diungkapkan oleh para nabi adalah kekayaan perjanjian lama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat yang sungguh sangat luar biasa. Kiranya ini boleh menjadi pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Kami boleh aplikasikan pelajaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.